Paling gampang orang sekarang, Masya Allah. Ingin lihat sesuatu, tanya Ustadz Google. Masya Allah. Syekh Google. Lihat. La haula wala quwata illa billah. Baca. Dan begitu mudahnya menyimpulkan. Tidak setiap orang yang telah belajar agama menguasai semua hal. Dan jangan disimpulkan orang yang baru pulang dari Timur Tengah menguasai semua materi pengetahuan. Dan demi Allah kami katakan, tidak ada satupun ulama salaf yang mengatakan belajar hanya pada saya, jangan belajar pada yang lainnya. Dan beberapa bagian sudah saya hafalkan. Kita coba lihat dulu. Bismillah. Ta'rif bil muallif wa bi kitabihi al-kabair. Pengantar tentang biografi penulis dan kitabnya yang berjudul Al-Kabair. Jadi ingin menerangkan siapa penulis kitab ini, termasuk juga dengan apa maksud tulisan dari kitab ini. Yuk kita kenali dulu. Bismillah. Huwa Syamsuddin Muhammad bin Uthman. Nama aslinya Syamsuddin. Baik, pelan-pelan. Ini kunyahnya. Kunyah itu julukan yang melekat pada seseorang yang terkenal dengan salah satunya sifatnya. Bisa sifat yang baik, bisa sifat yang jelek. Misal, Syamsuddin. Syams itu kan matahari, sinar, penerang. Din itu agama. Ya, kalau ada gelar-gelar seperti ini, Syamsuddin, Diyauddin, itu artinya orang yang punya kemampuan dalam ilmu agama, yang dengan itu menerangi kebutuhan-kebutuhan umat. Biasanya yang memberikan gelar ini bukan dirinya, tapi orang lain. Ya. Tidak ada para ulama bikin gelar sendiri. Ya. Misal, ada gelar untuk Ibnu Taimiyah misalnya kan? Ya, ada banyak gelarnya. Ya, ada yang disebut ulama dengan Taqiyuddin, orang yang dalam paling takwa dalam agamanya. Diyauddin, Hafidhuddin, Masya Allah. Syamsuddin, ini diberikan oleh orang-orang lain di sekitarnya. Ya. Jadi ini adab, jangan sampai ada misalnya seseorang sudah mulai mengajar, ilmunya dipandang baik, Masya Allah, tiba-tiba bikin julukan sendiri. Masya Allah. Nggak ada bahkan ulama yang lain bikin julukan Syaikhuddin misalnya kan, syekh dalam urusan agama. Padahal orang lain pun belum tentu bisa memberikan julukan kepada orang yang bersangkutan. Jelas sampai sini? Baik, jadi kalau antum menemukan julukan-julukan yang terkait dengan kebaikan-kebaikan dalam agama, itu biasanya dilekatkan oleh orang lain. Tapi ada julukan yang jelek juga. Ada yang jelek. Ya, menunjuk pada sifat yang dominan yang melekat pada dirinya. Biasanya dilekatkan dengan kata abu. Ya, terlalu banyak penolakannya disebut dengan jahlun. Maka muncul istilah Abu Jahal. Karena orang ini yang seringkali menolak Nabi SAW dalam setiap dakwahnya. Ya, dia nggak peduli, pokoknya yang berasal dari Muhammad SAW saya tolak. Maka disebut dengan Abu Jahal. Tayyib. Ada yang kebanyakan tidur misalnya, berikan kunyah. Ya, tidur dalam bahasa Arab naum. Ya, kalau kebanyakan tidur, ya di rumah tidur, di kantor tidur, di masjid tidur, ikut ta'lim tidur misalnya kan, Masya Allah. Maka kasih Abu di depannya, Abu Naum, Masya Allah. Ada yang kebanyakan gosok-gosok, Masya Allah, di rumah gosok-gosok, di ta'lim gosok-gosok, ya? Maka kita kenal dengan Abu. Nah, itu karangan antum, ngarang, ya. Nggak ada istilah itu. Jangankan kita, orang Arab aja nggak kenal itu, Masya Allah. Anta Abu Gosok, Masya Allah. Taim. Teman-teman, ini Syamsuddin gelarnya, nama aslinya Muhammad. Punya bapak namanya Uthman, punya kakek namanya Qimaz. Ya, Syamsuddin namanya Muhammad bin Uthman bin Qimaz. Ya. Teruskan At-Turkimani dari asal keluarganya Turkimani dari Turkmenistan. Ya, keluarga besarnya. Kemudian dia hijrah ke Syria, ke Damaskus, dan Muhammad bin Uthman ini yang dikenal dengan Syamsuddin itu lahirnya di Damaskus nanti. Ya. Maka Al-Fariki Ad-Dimashqi, Asy-Syafi'i dari Ad-Dimashqi, karena lahir di Damaskus di Syria maka dikenal dengan Ad-Dimashqi. Jadi kalau di Arab itu ada kalimat-kalimat yang menunjukkan asal daerah. Ya, umumnya disebutkan nama alif lam di depannya, ujungnya jadikan i. Misal, antum pernah dengar Al-Bukhari? Ya, Al-Bukhari, bukan Bukhari ya, Al-Bukhari yang mengarang kitab Sahih Al-Bukhari. Ya. Apa kitab Imam Al-Bukhari? Sahih Al-Bukhari, itu nama-nama singkatnya. Baik, nama aslinya Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Itu nama aslinya. Tayyib, nama beliau itu bukan Al-Bukhari. Namanya Muhammad, punya bapak namanya Ismail,
punya kakek namanya Ibrahim, punya kakek buyut Al-Mughirah, punya eyang buyut Al-Bardizbah, tinggal di kecamatan Ju'fa, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khorasan, negara Uzbekistan sekarang. Karena berasal dari Bukhara dikenal dengan Al-Bukhari. Ini beliau berasal dari Damaskus, dikenal dengan Ad-Dimashqi. Ya. Antum boleh misal berasal dari Bandung misalnya, ini jalan apa? Di sini? Citarum boleh. Ya, ana misalnya Asep Al-Bandungi Al-Citarumi, Masya Allah. Al-Istiqomahi, misalnya boleh, nggak ada masalah. Taib. Kemudian karena beliau itu Masya Allah ini banyak julukannya, karya-karyanya gemilang ya, rajin belajar, rajin nulis kalimat-kalimat yang mudah dipahami dan sering diburu ya, sesuatu yang indah, yang bagus sering diburu. Itu dalam tradisi orang-orang Arab sering dilekatkan pada emas, zahab ya. Zahab itu kan antum kalau lihat emas juga senang kan, senang, indah, pengen dapetin kan. Kalau punya sifat-sifat keemasan dalam ilmunya, kebaikannya dan akhlaknya, itu kemudian dilekatkan julukan baru dikenal dengan Az-Zahabi. Az-Zahabi. Dan istilah inilah yang kemudian populer muncul di kemudian hari. Syamsuddin Muhammad bin Uthman Al-Qimaz Ad-Dimashqi Az-Zahabi. Maka dikenal dengan Imam Az-Zahabi. Ulida fi Dimashq sana 673, dilahirkan di Damaskus tahun 673 Hijrah, bertepatan dengan 1274 Masehi. Saya akan percepat langsung saja pada inti bahasan yang bisa menghadirkan motivasi untuk kita. Baik, perhatikan kalimatnya. Wa talaqqal ilma an syuyukh asy-Syam wa Misr wal Hijaz. Masyaallah. Beliau ini tidaklah mendapatkan julukan Az-Zahabi yang banyak ilmunya, banyak manfaatnya, banyak ketertarikan orang untuk belajar kepada beliau, kecuali sebelumnya telah berusaha mendapatkan pengetahuan dari guru-guru yang beragam. Perhatikan rumus ini, dan ini sunnah dari para ulama kita. Kalau anda ingin sukses, bahkan punya sifat Az-Zahabi, perhatikan bagaimana para ulama kita memberikan jalan untuk kita. Dan ini Masya Allah, kalau anda baca kitab ulama manapun akan ditemukan profil semacam ini. Talaqqal ilma an syuyukhin Damaskus, Misr, Hijaz. Hijaz kalau kita turunkan maka ada Makkah utamanya, Madinah dan sekitarannya. Fokus. Ciri para ulama yang pertama adalah gemar dengan pengetahuan. Jadi kalau antum menginginkan jadi alim, anaknya jadi ulama, paham tentang agama, maka sejak dini tolong dekatkan dia dengan pengetahuan. Jadikan dia cinta dengan pengetahuan. Jadi kalau anda punya rencana anak saya ini mesti paham tafsir misalnya, mesti paham ilmu, mesti paham agama, maka sejak dia dini, bahkan sejak dilahirkan misalnya, dekatkan dia dengan pengetahuan. Di rumah, jauhkan dari tayangan-tayangan yang menjauhkan dia dari ilmu. Begitu antum misalnya ingin hadirkan TV di rumah, banyak penyakitnya, cari channel-channel yang menghadirkan pengetahuan. Ya, mainan-mainan, hadirkan yang menghadirkan pengetahuan. Buku perbanyak di rumah. Ajak dia ke tempat-tempat yang menghadirkan ilmu, sehingga dari sejak kecil dia kenal dengan pengetahuan, dia cinta dengan ilmu, dan dengan itu akan menuntun dia pada pengarahan yang baik di sini. Ya. Coba cek, barangkali anda mengharapkan anak-anak yang tumbuh pintar, tapi perangkat di sekitaran rumah menjauhkan dia dari pengetahuan. Ini yang berbahaya. Ya. Maka Imam An-Nawawi tumbuh kemudian, Masya Allah, ketika lebih dekat dengan pengetahuan, main saja susah pak. Mau main dibujuk dulu tuh, pengennya baca lagi. Demikian seperti orang tuanya Pak Habibie dulu, Masya Allah, yang di sampingnya buku, sini buku, sini buku. Untuk main pun dibujuk dulu, Masya Allah, keluar dari pintu, begitu ketemu temannya masuk lagi lewat jendela. Masya Allah, ini al-ilmah. Dan sifatnya talaqqa. Ya. Kata bendanya disebut dengan talaqi. Talaqqa ya talaqqa talaqqiyan. Talaqi itu bukan sekedar mendapatkan pengetahuan, tapi memastikan mendapatkannya langsung dari sumbernya. Ya. Kan kadang ada orang-orang yang, mohon maaf ya, ingin mendapatkan pengetahuan tapi ingin mudahnya saja, lihat tapi tidak dicek lagi ke sumbernya. Paling gampang orang sekarang, Masya Allah, ingin lihat sesuatu, tanya Ustadz Google. Masya Allah, Syekh Google.
lihat. La haula wala quwata illa billah. Baca. Dan begitu mudahnya menyimpulkan. Begitu mudahnya menyimpulkan. Begitu lihat dari Google, misal ada hadis sekian sekian sekian, nomor sekian menyatakan tentang ini, masya Allah. Tapi nggak pernah dicek lagi kitab aslinya. Saya pernah ditanya, Ustaz, kenapa nomor hadis yang Ustaz sampaikan beda dengan yang saya dapatkan? Masya Allah. Saya tanya, Bapak dapat dari mana? Di Google. Pak, kalau cari hadis bukan di kitab Google, cari di kitab hadis. Di Google yang ada makalah ini, makalah itu. Kadang-kadang pembuat makalah pun tidak mendapatkan dari sumber yang asli. Lihat ini, kadang-kadang lupa, cantumkan lagi. Ini poinnya. Tapi kalau Anda ingin mencari sampai ke sumber asalnya, ini yang disebut dengan talaqi. Ya, maka saya mohon, kalau Anda ingin belajar, cari orang-orang yang benar. Cari orang-orang benar, paham ilmunya. Kalau mampu didapatkan, jemput dia. Ini, dapatkan dari sumber utamanya. Termasuk Anda ingin menyekolahkan anak, misalnya cek dulu guru-gurunya. Disebutkan dengan syuyukh. Jamak dari kata syekh. Ya. Syekh itu tidak disebutkan dalam bahasa Arab kecuali orang yang sudah matang dalam keilmuannya. Walaupun dia masih muda misalnya, dipanggilnya syekh. Imam Syafi'i 17 tahun sudah jadi mufti, memberikan fatwa. Orang memanggilnya dengan syekh. Syekh. Di syekh itu di Arab itu ada dua hal. Satu, orang tua yang sudah sepuh. Okay? Orang tua yang sudah sepuh yang dihormati dengan pengalaman ketuaannya, maka dipanggil dengan panggilan kehormatan syekh. Yang kedua, panggilan kehormatan pada ilmu yang melekat pada dirinya. Walaupun dia misalnya belum sepuh, maka dipanggil dengan syekh. Di kalau antum misalnya sudah sepuh, tua gitu kan, masya Allah, jalannya agak susah, umrah ke Arab dipanggil dengan ya syekh, masya Allah saya dihormati punya ilmu. Bukan, antum sepuh gitu ya? Syekh. Tapi dalam dunia pengetahuan, syekh itu menandakan sifat yang sudah matang dengan keilmuannya. Ini menandakan pesan kepada kita bahwa kalau Anda ingin talaki pengetahuan, kalau ingin manfaat pengetahuannya, jangan nanggung. Kenali siapa guru Anda, dari mana dia belajar, apa yang dia pelajari. Mohon izin ya, mohon maaf, tidak setiap orang yang telah belajar agama menguasai semua hal. Dan jangan disimpulkan orang yang baru pulang dari Timur Tengah menguasai semua materi pengetahuan. Anda mesti lihat dia belajar apa jurusannya, dari mana dia belajar, apa pelajarannya. Kadang-kadang kita suka tidak adil, jangan bebani ustadz, kasihan. Misal ustadznya belajar masalah akidah, jangan Anda undang untuk mengajarkan fikih, nggak akan nyambung. Ustadz masalah sirah, berikan materi sirah adil sesuai dengan pakar keilmuannya, maka Anda akan dapatkan manfaatnya. Ustadz paham hadis fikih, undang dia terangkan masalah fikih, jangan berikan materi yang tidak sesuai dengan pakar keilmuannya. Anda nggak akan dapat manfaatnya, beliau pun akan repot karena akan menyampaikan materi yang tidak dia kuasai. Saya punya kawan belajar di Saudi, masya Allah, begitu pulang masyarakat menilai dia sudah paham dengan ilmu agama, padahal yang dia pelajari adalah pelajaran ekonomi. Masya Allah, begitu pulang diminta belajar tafsir. Saya tanya, masa tudadis, kamu ngajar apa? Tafsir. Tafsir apa? Wallahi tafsir kurma katanya. Bagaimana cara menanam kurma dari awal sampai akhir? Masya Allah, karena nggak ada kaitan dengan Quran yang dia pelajari, ekonomi ya. Jadi teman-teman mesti pandai menempatkan. Ada dulu kawan kita pulang dari Mesir, masya Allah, jurusannya, ini kisah ya dari teman-teman, jurusannya apa? Sama dengan yang tadi, ekonomi. Pulang karena dia anak seorang kiai, kemudian dia pulang ke tempatnya diminta khutbah langsung. Masya Allah, alhamdulillah khutbahnya di daerah itu masih pakai bahasa Arab. Saya lihat di Indonesia sebagian ada yang masih khutbahnya menggunakan bahasa Arab tanpa bahasa Indonesia gitu kan. Maka karena dia tidak pernah biasa khutbah, tidak menyampaikan, begitu pulang karena kesempatan pakai bahasa Arab, dia naik ke atas mimbar. Ayyuhan nas, al-burtuqalu kilo bi 5 jinih, at-tufau kilo bi 10 jinih. Masya Allah, barakallahu li walakum wa fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi min adh-dhikri wal ayatil hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Duduk, jamaahnya khusyuk, masya Allah. Padahal isinya ayuhan nas, ay manusia, al-burtuqalu kilo bi 5 jinih, harga jeruk sekarang 5 pound. Masya Allah. At-tufau bi 10 jinih, harga apel adalah 10 jinih. Khusyuk karena nggak paham. Cek syuyukh, dan syuyukh itu jamak dari kata syekh. Kalau jamak itu satu atau dua? Banyak. Cek berapa banyak guru yang pernah ditalaqi oleh Imam Az-Zahabi ini. Saya bacakan. Dzakar Az-Zahabi fi mu'jamihi, beliau menyebutkan dalam biografinya di mu'jamnya,
300 syuyukhin wa alfi syaikhin mimman talaqa ilma anhum. Masya Allah, 1300 syekh, 300 wa alfin, atau alfin wa 300, 1300 syekh pernah beliau datangi untuk mendapatkan pengetahuan tanpa batas. Ini menunjukkan bahwa kalau antum ingin belajar, boleh silakan terbuka belajar pada guru manapun sepanjang itu baik. Jangan kucukupkan pada satu guru saja, karena pengetahuan bisa didapatkan dari yang lainnya untuk menutupi pengetahuan yang kurang pada guru yang lain. Ingat, setiap guru itu walaupun disebut syekh tidak mampu menguasai semua pengetahuan. Anda belajar pada guru yang ini, guru yang ini. Dan saya pun mengatakan kepada Anda dalam setiap pelajaran, jangan cukupkan belajar pada saya, silakan belajar pada guru yang lain. Dan demi Allah kami katakan, tidak ada satupun ulama salaf yang mengatakan belajar hanya pada saya, jangan belajar pada yang lainnya. Kalau Anda menemukan yang seperti itu kurang baik, akan membuat Anda kaku, kemudian membuat Anda terbatas, pengetahuan Anda tidak akan meluas dan tidak akan baik pada dampaknya. Ilmu tidak akan juga luas, akhlak tidak akan berkah. Silakan cek orang-orang yang terfokus pada materi satu guru saja, lekat pada demikian, umumnya menghadirkan materi yang kaku, pengamalan yang kaku, kurang luas ilmu dan akhlak yang tidak mulia. Umumnya akan demikian. Ya. Maka silakan cek para ulama. Semua belajar dari ulama-ulama yang banyak. Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Ibnu Taimiyah, bahkan ulama-ulama yang lainnya selalu talaqi pada ulama-ulama thiqah dan memberikan banyak manfaat dalam kehidupannya. Ini Az-Zahabi, 1300 ulama. Cek di Bandung ada berapa ulama? Mumpung belum meninggal, Pak. Kalau sudah meninggal Anda nggak akan dapatkan itu lagi. Cek siapa yang ada di MUI. Masya Allah. Siapa syekh-syekh yang punya pesantren yang baik, yang ilmunya banyak, siapa yang punya sanad, ini yang ditempuh. Ya. Dan Anda mesti tahu, lihat kalimatnya. Dimash Mas Hujaz. Saya berhenti sampai di sini. An syuyukhin bisyamin. Bahkan disebutkan kalimatnya tidak hanya dengan Dimash Syam. Dimash tempat lahirnya, Damaskus sekarang. Kalau Damaskus ada di mana sekarang? Syria. Satu kota di Syria, ibu kotanya. Kalau Syam apa artinya? Syam apa artinya? Oh, nggak usah ngarang gitu. Kalau udah tahu, nggak tahu gampang. Wallahu a'lam, gampang ya. Syam apa artinya? Ah, masya Allah. Baik. Syam itu ya Syam. Syam, satu negeri besar yang dulu itu mencakup Syria, Suria. Kadang ininya dihilangkan menuju kepada alif. Kemudian sekarang Al-Urdun, Jordania. Al-Urdun. Kemudian Palestina, Palestina. Kemudian Lebanon. Jadi daerah ini Syria, Jordania, Palestina, Lebanon. Perhatikan, beliau lahir di Damaskus, satu kota di Syria. Tapi ketika beliau paham bahwa ilmu itu tidak hanya di Damaskus, syekh banyak di sini. Banyak sekali pengetahuan bisa didapatkan. Syuyuhnya banyak di sini, negeri ilmu ini. Syria ini negeri ilmu diantaranya. Tapi masya Allah, beliau tidak cukupkan, bukan hanya ada di sini, tapi di negeri Syam pada umumnya. Datang beliau ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Wilayah negara sekarang. Maka masya Allah. Anda mungkin orang Bandung, tapi mungkin Anda bisa temukan, masya Allah, saya tidak ingin cukupkan di sini. Ada syekh misalnya yang tinggal di Jakarta, ada yang di Palembang, ada yang di Aceh, ada yang di Bekasi. Selama punya kemampuan mendatanginya, hadir. Dan tidak cukup sampai sini saja. Beliau datang ke Mesir. Antum tahu jaraknya? Tahu jaraknya antara Syam dengan Mesir? Ya. Syam. Ini Saudi. Hijaz. Saya tidak sebut Saudi dulu, Hijaz. Ya. Ada Mekah, ada Madinah dan sekitarannya. Taib, kalau ingin ditarik lagi ke arah Mesir, Afrika Utara. Mesir itu bukan Arab secara geografis, tapi Afrika Asy-Syamaliyah, ya, Mesir. Dari sini kalau mau ke Mesir, maka kalau ditembuskan nanti ke Libya, ke Tunisia, Aljazair, Maroko, masya Allah. Dari Hijaz, lahir di Damaskus, nyebrang ke sini, nyebrang ke Mesir. Karena mengetahui bahwa di Mesir banyak syekh-syekh yang bisa memberikan pengetahuan. Ada Al-Azhar di sana, masya Allah. Ya sekarang di Tunisia ada Az-Zaituna, dikejar sampai ke Hijaz. Hijaz itu bukan cuma Mekah saja, sampai ke Madinah, sampai sekitarannya dan sebagainya, masya Allah.
Bagaimana seorang alim, ulama besar yang dekat dengan Allah, meningkatkan ketakwaannya, berburu pengetahuan. Dan ini sudah sunnah dari para ulama dulu. Ibnu Majah nomor hadis 233. Ibnu Majah nomor hadis 233. Saya bacakan hadisnya. Ya. Antum mesti turunkan hadisnya sebagai motivasi. Ya, supaya ketika Anda tahu hadis ini, ketika mulai malas-malas, oh jaraknya kok jauh ya, hujan lagi gitu kan, dan sebagainya. Misal Anda tuliskan hadis ini, tingkatkan motivasi. Lihat kalimatnya dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Saya cukupkan sampai di sini. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menyiapkan dirinya menempuh satu perjalanan, Masya Allah, untuk mendapatkan satu pengetahuan walaupun sedikit, maka Allah akan balas setiap langkah yang dia jalani dengan memudahkan langkahnya ke surga. Masya Allah. Semakin jauh perjalanan, jangan kira sia-sia, dihitung itu setiap perjalanannya, lelahnya, capeknya, perencanaannya, Masya Allah, dihitung. Makanya para ulama semangat. Ya, begitu muncul misalnya rasa, aduh bagaimana jauh nih, hadis tadi. Bukan cuma sampai situ. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilmi. Dan para malaikat akan menaungi dia selama dalam perjalanan sampai ke majelis ilmu, memberikan ridhonya, memohonkan kepada Allah, ya Allah ampuni dosanya, mengaminkan doanya. Masya Allah. Jadi jika Anda hari ini, saya dengar ada yang dari Bali, ya Masya Allah, bahkan ada yang dari Malaysia, teman-teman. Ada yang dari Malaysia datang dalam kajian kita ini. Ya, bahkan dari sejak Bekasi itu, Masya Allah, sudah direncanakan. Dari Bekasi hadir tadi malam di Al-Murabbi, sekarang di Istiqamah, terus sampai besok akan kembali. Kami dapat informasinya. Demi Allah kami sampaikan, saya bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga perjuangan teman-teman baik di sekitaran yang dekat sini ataupun yang jauh-jauh mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala seperti dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam barusan. Jadi demikianlah kalau Anda ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, cari guru-guru yang baik, dapatkan di setiap tempat yang Anda mampu dapatkan, dan berjuang untuk meraih itu semua.